Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Menghadapi kemurahan hati Niuli, Chu Xingyun tidak sopan, dan dia dengan senang hati menerima busur pendek dan membawanya di tubuhnya. Melintasi busur pendek di atas bahu, Chu Xingyun berjongkok di tanah untuk membantu kayu bakar Niuli Tian. Di bawah tatapan Chu Xingyun, Niuli pertama-tama menuangkan ember kayu berisi air ke dalam panci. Kemudian ditambahkan banyak bumbu ke dalam air, lalu rebus. Bumbu rebus ini adalah formula yang khusus diteliti oleh Niuli. Saat memanggang di malam hari, Niuli akan menerapkan bumbu ini pada sapi olahan. Setelah pembakaran asap yang membakar, daging sapi liar dengan aroma saus khusus membuat ternak liar mengeluarkan air liur. Untuk keluarga ternak yang kuat dan kuat, keterampilan memasak yang disebut di samping kontrol api. Faktanya, 80% keterampilan memasak mengacu pada memasak saus ini. Dengan tambahan bumbu, mereka dibuang ke panci batu, dan aroma aneh perlahan-lahan hilang. Mencium aroma aneh, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengagumi. Harus dikatakan bahwa meskipun keluarga barbar tidak terlalu cerdas, namun setelah ribuan tahun eksplorasi, saus yang mereka rebus sudah sangat baik. Meskipun jauh dari sebanding dengan umat manusia, itu juga unik. Saat menonton Niuli memasak saus, Chu Xingyun membantu menambahkan kayu bakar. Tidak ada yang terjadi, Chu Xingyun mengambil pisau tulang, memotong cabang ramping dari kayu bakar, dan kemudian dengan hati-hati memotongnya. Dengan busur pendek, itu masih belum cukup. Untuk memproyeksikan fumi ke target, Anda memerlukan panah. Untungnya, dengan pemotong tulang Niuli, Chu Xingyun membuat panah kayu sangat cepat. Saya harus mengatakan bahwa pisau tulang ini sangat tajam, bahkan kulit sapi yang sangat kuat dapat dengan mudah dipotong. Niuli menggunakan pisau berujung tajam ini untuk menyembelih sapi biadab dan menguliti dan kejang. Oleh karena itu, tidak ada masalah untuk menggunakan pisau tajam telinga sapi ini untuk memotong dahan yang kering. Jika Anda dapat memiliki pisau tulang ini, kecepatan pemotongan kayu bakar Chu Xingyun dapat meningkat 1000 kali. Sayangnya, pisau tulang ini adalah senjata pribadi Niuli. Sekarang Niuli ada di rumah, Chu Xingyun dapat meminjamnya. Jika Niuli pergi berburu, pisau tulang ini benar-benar mustahil untuk pergi. Bagi seorang beku, senjata lebih penting daripada segalanya. Daripada kehilangan nyawanya, tidak mungkin kehilangan senjata. Di padang belantara, begitu senjata hilang, itu adalah kematian murni. Pisau tulang telinga sapi ini adalah pedang harta karun yang diturunkan oleh keluarga Niuli. Dengan bantuan pisau tulang telinga sapi, hanya dalam 1 jam, Chu Xingyun memotong ratusan panah kayu. Panah kayu ini tidak hanya harus tepat, tetapi juga seimbang. Kalau tidak, panah ditembakkan, dan saya tidak tahu kemana ia pergi. Untungnya, Chu Xingyun tidak hanya mahir dalam alkimia, tetapi juga dalam alat pemurnian dan cara pemurnian harta. Upaya yang dilakukan sangat baik. Akar 100 panah ini proporsional dan lurus, seimbang sebelum dan sesudah. Dalam jarak 100 meter, panah ini pasti dapat menjamin akurasi yang cukup. Setelah membuat 100 panah kayu, air di dalam pot batu telah diuapkan oleh kayu bakar, dan lebih dari setengahnya telah menguap. Setelah melihat saus di panci, Chu Xingyun meringkuk ke dalam pelukannya, mengeluarkan botol kayu, dan dengan lembut menuangkan bola lada setan. Mengulurkan tangan kanannya, Chu Xingyun berkata kepada Niuli, "Ayo. Masukkan pil ini ke dalam saus." "Apa? Kamu adalah..." Melihat tangan Chu Xingyun, pil seukuran kedelai, wajah Niuli kosong, dan aku tidak tahu apa itu. Menghadapi ekspresi bingung Niuli, Chu Xingyun terlalu malas untuk menjelaskan. Lagi pula, hal-hal di dalam terlalu rumit untuk dijelaskan dengan jelas dalam 1 atau 2 kalimat. Tentu saja, jika Anda tidak menjelaskan sepatah kata pun, Niuli tentu saja tidak berani menggunakannya. Oleh karena itu, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak, ini bumbu spesial saya, yang dapat membuat daging sapi panggang Anda lebih lezat." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niuli menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Meskipun Chu Xingyun tidak menunjukkan banyak, Niuli tahu bahwa Chu Xingyun adalah master masak. Belajar sedikit dengan Chu Xingyun telah sangat meningkatkan keterampilan memasaknya. Selain itu, untuk Chu Xingyun, Niuli sangat percaya diri. Bagaimanapun, Niuli tidak percaya bahwa Chu Xingyun akan dengan sengaja merusak dan menyakiti orang lain. Oleh karena itu, dengan hanya sedikit ragu, Niuli mengambil Devil Pepper Ball yang dikirim oleh Chu Xingyun dan melemparkannya ke dalam panci batu untuk memasak saus. Dengan bola lada iblis, itu dilemparkan ke dalam saus. Momen selanjutnya, aroma yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata tiba-tiba terisi. Wewangian semacam itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata sama sekali, tetapi itu melayang ribuan kilometer jauhnya dengan angin.
Aroma seperti ini benar-benar mengeluarkan air liur untuk umat manusia, dan sekali dimakan itu tidak akan pernah dilupakan lagi. Tapi ini bukan yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah aroma seperti ini memiliki daya tarik fatal bagi ternak. Setelah memakan daging panggang yang dimasak oleh Chu Xingyun, makanan gurih Niu Ram tidak lagi dapat dipisahkan dari makanan jenis ini. Bagi Niu Ram, jika bumbu semacam ini tidak ditambahkan pada makanan, rasanya seperti lilin tong jue, dan akan sulit untuk ditelan. Meskipun tidak membuat ketagihan, setelah mencicipi rasa ini, hanya ada jenis kelezatan di dunia. Sebagai aroma menyebar, belum lagi perasaan para pejuang sapi liar di desa sapi liar. Sejauh Niu Li prihatin, melihat panci besar saus kental air liur serakahnya keluar. Tak terkendali, Niu Li menggunakan sendok kayu untuk mengambil sendok dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat berikutnya, napas panas dan harum memenuhi mulut dan rongga hidungnya. Enak, sangat lezat. Niu Li tidak tahu bagaimana menggambarkan rasa ini, tapi dia tahu bahwa setelah merasakan rasa ini, dia tidak bisa lagi meninggalkan. Sebaliknya, saus yang dia masak sebelumnya bukan apa-apa. Selain itu, apa yang paling mengejutkan Niu Li adalah saat saus masuk ke perut, aliran udara yang sangat hangat tiba-tiba menyebar di antara dada dan perut. Aliran udara hangat berlalu, dan organ internal Niu Li dipelihara. Rasa pedas pada saus ini tidak hanya tidak merusak tubuh beku itu. Selain itu juga dapat menghangatkan organ internal para beku, membuatnya lebih ulet. Sebagai seorang beku, hal yang paling mudah untuk dipraktikkan adalah tubuh. Selama Anda bersedia menanggung kesulitan dan bekerja keras, tidak akan lama sebelum Anda dapat membangun otot yang kuat. Sebagai seorang beku, bagian yang paling sulit untuk dipraktikkan sebenarnya adalah organ internal. 5 organ internal berada jauh di dalam tubuh, dan olahraga biasa sulit untuk marah pada organ internal. Dan ketika berkelahi, begitu organ internal terkena itu hanya dapat menyebabkan berbagai keadaan negatif. Misalnya, jika hati dipukul dengan keras, itu akan memasuki kondisi lemah. Misalnya, jika jantung dipukul dengan keras, jantung akan memasuki kondisi kaku. Misalnya, pukulan keras ke perut akan menyebabkan muntah. Organ yang berbeda akan dipukul dengan keras, dan keadaan negatif yang berbeda akan muncul. Dan begitu memasuki kondisi negatif, itu sangat berbahaya. Salah satunya buruk, tetapi jatuh di tempat. Bumbu yang disiapkan oleh Chu Xingyun ini tidak hanya lezat tetapi rasanya tidak tertandingi, sehingga sulit untuk dilepaskan. Yang paling penting adalah bumbu seperti ini benar-benar dapat menghangatkan 5 organ dalam dan memperkuat 6 organ. Meskipun khasiatnya sangat lemah, asalkan dikonsumsi untuk waktu yang lama itu akan menumpuk. Setelah efek ditumpangkan, itu terlalu menakutkan. Luar biasa, Niu Li mengambil sesendok saus lagi dan menelannya. Saat saus memasuki perut, tiba-tiba, aliran udara panas berembus melalui dada dan perut. Merasakan rasa yang sangat nyaman, Niu Li tiba-tiba menyipitkan matanya dengan senang, menikmati keindahan. 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Dalam perendaman dan kenikmatan, Niu Li lupa segalanya di luar, menuangkan sesendok saus ke dalam mulutnya. Tepat ketika Niu Li memasukkan sendok kayu ke panci batu untuk kelima kalinya, Chu Xingyun menghentikannya. Tidak mungkin, biarkan dia memakannya lagi, dia sendiri yang bisa makan panci saus ini. Ini belum terlalu dini sekarang, sudah terlambat untuk memasak saus lainnya. Karena itu, Chu Xingyun harus menghentikan Niu Li. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun di dunia yang makan saus ini. Meskipun saus ini lezat, sebenarnya terlalu asin. Jika Anda ingin merasakan rasa saus yang paling indah, Anda masih perlu mengecatnya dengan daging sapi, dan ini paling cocok setelah dihisap api. Saus keringnya lezat, tapi, kelezatannya hanya mencerminkan 2/10-nya. Menghadapi pengingat Chu Xingyun, Niu Li tiba-tiba tampak malu. Meskipun dia sangat rakus, dia tidak bisa terus makan. Kalau tidak, apa yang dimakan para tamu di malam hari? Niu Li hidup dalam hal ini, lebih suka mengabaikan dirinya sendiri, dan jelas tidak mengabaikan para tamu. Melihat ekspresi malu Niu Li, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Xin Shou mengambil keranjang kayu dengan panah kayu dan Chu Xingyun bangkit dan berjalan menuju halaman belakang. Sekarang, saus pada dasarnya sudah dimasak dan pekerjaan selanjutnya tidak lagi membutuhkan bantuannya. Sepanjang jalan ke halaman belakang, Chu Xingyun menggunakan gulma untuk mengikat seorang pria rumput dan berdiri di sudut halaman belakang. Selanjutnya, Chu Xingyun menempatkan keranjang belakang di tanah di sampingnya. Setelah melepas busur pendek miring di seluruh tubuh, Chu Xingyun mulai berlatih. Untuk memanah, Chu Xingyun sebenarnya sangat mahir dalam kehidupan terakhir. Dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun tidak terlalu mahir dalam ilmu pedang, jadi selama pertempuran jarak jauh, ia pada dasarnya didominasi oleh panah. Meskipun hidup ini, Chu Xingyun tidak menyentuh busur dan anak panah terlalu banyak. Tetapi dengan pengalaman dan akumulasi kehidupan sebelumnya, Chu Xingyun juga mahir dalam memanah sendiri. Dalam sedikit suara memecah langit, panah kayu melesat dengan akurat di kepala dan batang rumput. Dalam jarak 100 meter, meskipun tidak disebutkan di mana harus menembak. Namun secara umum masih tidak ada masalah.
Jika Anda ingin menembak kepala Anda tidak akan kehilangan tubuh Anda dan Anda tidak akan kehilangan target. Waktu berlalu setiap menit. 100 panah kayu terus-menerus ditembak oleh Chu Xingyun. Setelah menembak ke seluruh keranjang belakang, setelah 100 panah kayu, Chu Xingyun akan berlari, menarik panah kayu dari tukang rumput, dan memasukkannya kembali ke keranjang belakang. Setelah pemotretan beruntun, akhirnya, di antara 100 panah kayu, ada masalah yang melekat, yang menyebabkan 20 panah yang tidak seimbang, yang dieliminasi oleh Chu Xingyun. Pada akhirnya, hanya ada 72 panah kayu yang tersisa di keranjang belakang Chu Xingyun. Merasa puas, dia membawa keranjang itu kembali ke kamar tidur dan menggantungkan busur pendek di kepala tempat tidur. Melihat langit di luar jendela, malam akan datang. Setelah menempatkan panah kayu dan busur pendek, Chu Xingyun meninggalkan kamar dan melaju ke halaman depan. Melihat Niu Li sendirian, dia menusuk sapi biadab yang besar pada tabung kayu dan menaruhnya di atas panggangan. Satu-satunya hal yang dapat membantu Chu Xingyun adalah membantu Niu Li mengecat saus rebus pada daging sapi olahan. Di dalam dan di luar, Chu Xingyun menyikat dengan sangat hati-hati. Bahkan ujung potong disikat dengan hati-hati secara merata. Kemudian, Chu Xingyun secara acak mengisi cabang-cabang kayu bakar ke api unggun, merokok dan memanggang sapi biadab yang besar. Saat barbeque dimulai, aroma aneh tiba-tiba memenuhi seluruh desa. Desa Maniu-Niu memiliki populasi lebih dari 3.000. Di antara mereka, ada sekitar 1.000 tauren pria. Jumlah tauren betina mendekati 2.000. Ini karena tauren betina memiliki kepribadian yang lebih ringan dan kurang kuat. Oleh karena itu, sebagian besar waktu tauren betina bertanggung jawab untuk berburu beberapa makhluk lemah, memasak makanan yang baik, dan melayani keluarga yang baik. Selain itu, untuk menghasilkan dan mereproduksi keturunan untuk tauren jantan. Dali barbarian, meskipun terlihat seperti ras manusia, memiliki kepala yang biadab. Sepasang tanduk yang kuat adalah simbol keluarga barbar. Di atas medan perang Suire Senior, tidak ada yang bisa bersaing dengan banteng liar, bahkan ras gajah. Tentu saja, jika itu menjadi bentuk asli, kekuatan klan gajah lebih besar dari klan barbar. Namun, tidak ada yang berani membuat prototipe di medan perang senior Taiko ini. Dengan tubuh besar klan gajah, begitu prototipe telah diubah, kekuatan tempurnya mungkin tidak bertambah tetapi berkurang. Di medan perang Taiko yang maju, di bawah gravitasi yang mengerikan, aku takut bahkan gerakan adalah masalah. Di atas medan perang senior Taiko, ketinggian para biksu dikendalikan di bawah 2 meter. Pada ketinggian yang sama, kekuatan suku barbar adalah yang terkuat dan pertahanannya begitu kuat. Jadi, di medan perang senior Taiko, prajurit barbar adalah tentara bayaran terbaik. Karena itu, banyak pasukan suka merekrut sejumlah besar prajurit barbar ketika mereka menjelajahi tempat-tempat berbahaya itu untuk mengisi perisai daging saat ini. Karena itu, mereka sering disewa untuk menjelajahi tempat-tempat berbahaya. Jadi prajurit barbar, dengan kata lain, jantan dari suku-suku barbar memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi. Selain itu, perlu disebutkan, suku barbar hanya memiliki satu estrus setiap tahun. Hanya selama periode itulah laki-laki dari suku-suku barbar meledak menjadi hormon dan memiliki minat yang kuat pada perempuan. Dan melewatkan periode itu, keluarga barbar, pada kenyataannya, tidak akan kawin. Selama bertahun-tahun, jumlah wanita dan pria di suku barbar telah mencapai 2:1. Oleh karena itu, di suku barbar, banyak tauren perempuan tidak memiliki pasangan. Niu Li, dia hidup sendiri. Untuk Niu Li, dia tidak membutuhkan seorang pria untuk merawatnya. Semua yang dia inginkan dapat diperoleh melalui tangannya sendiri dan melalui kerja kerasnya sendiri. Meskipun pada masa estrus, Niu Li sebenarnya memiliki kebutuhan sendiri. Tapi Niu Li tidak bisa menerima bahwa dia akan kehilangan dirinya dalam keluarga. Setelah menikah, dia akan menjadi aksesori untuk tauren pria. Anda hanya bisa menjahit pakaian dan memasak di rumah setiap hari untuk membesarkan anak-anak untuk kepala banteng jantan. Mereka yang memenuhi syarat untuk minum dan makan daging di kedai Niu Li adalah tauren jantan. Semua tauren wanita tidak memenuhi syarat datang ke sini untuk makan daging dan minum dalam mangkuk besar. Secara keseluruhan, dari suku barbar, kehidupan dalam suku ini relatif sederhana dan sederhana. Dibandingkan dengan hubungan sosial yang tak terlukiskan dari umat manusia, orang barbar yang kuat ini seperti anak kecil. Suku Dali barbar, dengan laki-laki sebagai kehormatan. Karena itu, setiap malam saat malam tiba, para pejuang barbar jantan yang telah sibuk sepanjang hari dapat meninggalkan rumah mereka dan kehabisan untuk makan makanan lezat dan pedas. Ketika Niu Li merebusnya, aroma saus spesial yang ditambahkan dengan devil pepper balls memenuhi seluruh desa. Lebih dari 300 prajurit banteng bergegas mendekat. Sudah lama sebelum makan malam, dan kedai Niu Li sudah penuh sesak. Menghadapi ini, Niu Li sangat bahagia dan sangat tertekan. Syukurlah, dengan begitu banyak orang datang, penghasilannya akan berlipat ganda lagi. Yang menyedihkan, kekuatannya sendiri terbatas, dan dia tidak bisa memasak makanan yang cukup untuk 300 orang. Akhirnya, di bawah persiapan yang cermat dari Chu Xingyun dan Niu Li, seluruh daging sapi akhirnya dimasak.
Melihat sekeliling, sapi biadab dipanggang menjadi warna emas. Pada daging sapi kuning keemasan, setetes minyak jernih terus jatuh di atas kayu bakar. Aroma yang kaya membuat populasi mengalir ke sungai. Di bawah pemotongan terampil Niuli. Seluruh sapi dibagi menjadi lebih dari 300 porsi secara merata, dan masing-masing dibagi menjadi potongan besar. Tentu saja, potongan besar ini relatif terhadap Chu Xingyun. Bagi manusia, sepotong daging sapi yang begitu besar pasti bisa dimakan sampai kenyang. Tetapi bagi suku barbar, sepotong daging sebesar itu hanya terasa. Adapun kepenuhan, mereka belum mulai makan. Asupan makanan klan barbar setidaknya 10 kali lipat dari klan manusia. Karena itu, meski setiap orang terbagi menjadi potongan-potongan kecil, tapi setelah ditelan oleh prajurit barbar, mereka makan semuanya hanya dalam 10 nafas. Digumuli bersama, semua prajurit barbar makan mata hijau. Rasa panas dan sangat merangsang itu. Aroma yang membuat mereka bermimpi, tidak bisa melepaskan. Tidak ada yang tahu seberapa indah rasanya. Tetapi semua orang tahu bahwa mereka mungkin tidak dapat melakukannya tanpa rasa yang indah ini. Pepatah lama berbunyi, orang-orang mengambil makanan seperti langit. Ini bahkan lebih benar ketika dikonversi ke ras iblis. Untuk para pejuang suku barbar, makna dari kelangsungan hidup mereka adalah bahwa mereka bisa menjadi lezat dan pedas. Yang lainnya bekerja keras untuk ini. Adapun cita-cita dan balas dendam apa itu murni omong kosong untuk ternak yang kuat dan kuat. Mereka tidak memiliki cita-cita dan pengejaran yang terlalu tinggi. Satu-satunya hal yang mereka dambakan adalah bisa hidup dan menjadi lebih kuat. Alasan untuk menjadi lebih kuat adalah untuk hidup lebih baik. Yang disebut lebih baik hidup, sebenarnya enak pedas. Karena itu, bagi keluarga barbar, nafsu makan adalah pengejaran utama mereka. Bahkan, bukan hanya orang biadab. Serigala, harimau, dan macan tutul, kebanyakan dari mereka. Untuk seteguk makanan lezat, mereka berkeliaran di ambang hidup dan mati setiap hari. Entah berburu untuk makanan lezat, atau diburu oleh makhluk kuat lainnya untuk menjadi makanan bagi orang lain. Tidak ada kemungkinan ketiga. Dalam menelan, lebih dari 300 potong daging sapi sepenuhnya ditelan dalam waktu kurang dari 10 napas. Rasakan stimulasi iritasi dan panas di lidah. Cicipi aroma yang melekat di mulut dan rongga hidung. Untuk sesaat, semua prajurit barbar mengangkat mata mereka. Pada saat ini, keinginan terbesar mereka adalah dapat makan enak. Pada saat ini, cita-cita mereka adalah untuk dapat mencicipi barbeque panas dan harum lagi. Tapi sangat menyebalkan bahwa Niuli hanya menyiapkan sapi liar dan hanya merebus sepanci saus. Bahkan jika Anda serakah, tidak ada cara. Malam baru saja datang. Setelah mencicipi makanan lezat seperti itu, semua prajurit barbar menolak untuk pergi. Tapi Niuli tidak bisa mendapatkan makanan lagi. Dalam keputusasaan, para pejuang barbar itu telah terjerat di sini selama lebih dari 1 jam. Tidak sampai perutnya sangat lapar sehingga dia harus berbalik dan pergi untuk pulang untuk makan malam. Anda tahu, di medan perang senior yang kuno ini, di bawah erosi kekacauan dan rasa malu yang ekstrim, daging disiksa dan dimusnahkan secara konservatif. Apalagi setelah banyak kerja, bahkan setelah berkelahi, konsumsi daging sangat besar. Jika Anda tidak mengisi makanan sesegera mungkin, meskipun Anda tidak akan mati kelaparan, tubuh Anda akan ditarik berlebihan. Tidak lama kemudian, saya takut bahwa potensi tubuh fisik akan ditarik berlebihan, dan itu tidak akan bertahan sama sekali. Untuk biksu senior di medan perang Taiko, makanan sangat penting. Di medan perang Taiko canggih, tidak ada 5 elemen, hanya udara kacau, dan udara yang sangat teduh. Kedua hal ini hanya akan mengikis daging, tetapi mereka tidak bisa memberi makan daging, juga tidak bisa memberi makanan bagi daging. Jika Anda tidak lulus makanan, gambarkan banyak elemen dan nutrisi untuk melengkapi tubuh. Badan perang benar-benar tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, bahkan jika kaisar langit, yang telah mencapai ranah lembah. Setelah Anda memasuki medan perang senior Taiko, Anda juga harus makan. Tidak hanya untuk makan, tetapi juga untuk makan khusus. Hanya tuan seperti Chu Xingyun yang telah mencapai ranah leluhur yang bisa melewatkan waktu makan dan tidak khawatir tentang penarikan berlebihan. Seorang master leluhur dengan dewa primordial yang kacau dapat menyerap energi kekacauan dan mengubahnya menjadi energi dari 5 elemen untuk memelihara daging. Tetapi pertanyaannya adalah, berapa banyak tuan leluhur yang ada di seluruh medan perang Suire Senior? Karena itu, bagi kebanyakan beku, selama Anda memasuki medan perang senior Taiko, Anda harus makan. Di sisi ini, lebih dari 300 prajurit banteng kembali ke rumah mereka. Memakan istrinya, memanggang steak untuk dirinya sendiri, tetapi tiba-tiba merasakan lilin kunyah yang sama. Di masa lalu, bahkan daging sapi yang dipanggang oleh Niuli terasa lebih enak daripada milik istrinya. Padahal, itu tidak jauh lebih baik. Dibandingkan satu sama lain, tidak begitu sulit untuk ditelan. Tapi sekarang berbeda. Setelah makan daging sapi panggang pedas dan pedas, daging sapi panggang oleh istrinya benar-benar terasa sama seperti mengunyah lilin, dan tidak ada rasa sama sekali. Pepatah lama baik. Tanpa perbandingan, tidak ada salahnya.
Setelah makan daging sapi Niuli yang dipanggang, pedas, dan menarik, saya tidak akan pernah melupakan rasanya yang berkibar. Di sisi lain, setelah mengirim semua prajurit barbar, Niuli mendengus dan menelan. Jangan lihat kesibukan Niuli. Namun, seekor sapi utuh, tetapi dia tidak makan sedikit pun. Semua potongan daging dipisahkan. Perut Niuli masih kosong. Melihat torsi memutar, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Dia diam-diam membantu Niuli menyembunyikan sepiring daging sapi sekarang. Kalau tidak, gadis konyol ini pasti lapar. Besok pagi, Niuli akan pergi berburu, dan kemudian diseret kembali. Jika Anda tidak makan cukup, bagaimana Anda bisa bekerja keras? Melihat Chu Xingyun, dengan diam-diam mengeluarkan sepiring steak kemerahan dari bawah meja, Niuli tiba-tiba membelalakan matanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Niuli meraih steak kemerahan dan mengunyahnya di mulutnya. Niuli tahu bahwa makanan Chu Xingyun sangat kecil, dan steak bisa mendukungnya. Oleh karena itu, bagian tambahan ini sudah pasti disiapkan untuknya, dia tidak perlu sopan sama sekali. Di antara bersorak dan bersorak, Niuli tiba-tiba merasakan rasa yang indah dari para pejuang biadab itu. Mengunyah daging pedas, seluruh mulut sepertinya membakar api. Sensasi menjengkelkan membuat keringatnya bergetar saat membuatnya berkeringat. Dalam hidupnya, Niuli tidak pernah merasakan rasa yang begitu indah. Malam tiba. Setelah Niuli akhirnya berkemas, dia duduk di bangku kayu, wajahnya penuh kelelahan. Melihat penampilan Niuli yang lelah, Chu Xingyun mengerutkan kening. Dari pagi-pagi sekali, Niuli akan bangun untuk mencuci dan membuat sarapan. Setelah sarapan, Anda harus mengambil pisau tulang dan pergi berburu. Berburu bukanlah masalah yang sederhana. Belum lagi sapi-sapi liar itu berhenti dengan jujur dalam posisi tertentu dan membiarkannya pergi ke pembantaian. Bahkan jika target berhasil diburu, dibutuhkan banyak kekuatan fisik untuk menyeret sapi liar kembali ke desa. Menyeret sepanjang jalan kembali, dan kemudian mengupas, rifling, dan memotong. Setelah semuanya diproses, daging sapi biadab harus diproses dan diasinkan. Selanjutnya, saus spesial harus dimasak untuk disebarkan pada daging sapi, untuk menambah kesegaran dan rasa pada daging sapi. Kemudian, sebelum malam tiba, siapkan api unggun dan mulailah memanggang. Ketika aroma barbecue memenuhi seluruh desa Maniu, orang-orang yang didambakan itu akan berkumpul. Tunggu sampai daging sapi dipanggang, lalu mulai memotong dan membagi makanan. Kemudian, setelah semua orang cukup makan dan minum, mereka harus menyortir dan mencuci piring, membersihkan bangku, dan semua kekacauan di sekitar. Ketika semuanya dilakukan, langit benar-benar gelap. Dapat dikatakan bahwa Niuli mulai lebih awal dari ayam, dan tidur lebih lambat dari ayam. Selain itu, sepanjang hari, dia bahkan tidak punya waktu luang. Setelah kerja keras seperti itu, saya berubah menjadi beku biasa, dan saya khawatir itu tidak akan bertahan lama sebelum langsung runtuh. Tapi Niuli baik-baik saja, lagi pula, dia adalah seorang biarawan yang banteng kuat. Terlebih lagi, dia mengambil jurusan latihan fisik. Dengan pendapatan dari kedai, Niuli juga bisa mendapatkan beberapa tulang roh berwarna-warni untuk meningkatkan budidaya sendiri. Kalau tidak, bisakah banteng dan binatang buas diburu oleh semua orang? Namun, bahkan jika Niuli sangat kuat, tetapi itu harus sulit, itu akan tetap sangat sulit. Apalagi sekarang, dengan kedatangan Chu Xingyun dan bisnis pub menjadi lebih baik dan lebih baik, Niuli bekerja semakin keras. Melihat wajah Niuli Han yang berkeringat, Chu Xingyun hanya bisa menghela nafas. Mengernyit, Chu Xingyun mengambil handuk, mencucinya dengan air bersih, dan kemudian menyerahkannya kepada Niuli. Setelah mengambil handuk yang diserahkan oleh Chu Xingyun, Niuli tersenyum penuh terima kasih, tapi itu lemah, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Sebenarnya, kamu tidak harus bekerja begitu keras, kamu dapat meminta beberapa orang untuk membantu, kata Chu Xingyun. Tolong bantu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niuli terkejut. Bistronya, sebenarnya, bisnisnya hanya rata-rata. Setiap hari, itu dapat menarik hanya 20 atau 30 prajurit banteng liar untuk dilindungi. Terlebih lagi, para pejuang banteng itu, ketika mereka punya uang, akan melemparkan tulang roh berwarna-warni. Jika mereka tidak punya uang, pada dasarnya mereka hanya makan dan minum. Setelah makan dan minum, berbalik dan pergi. Oleh karena itu, pendapatan Niuli sebenarnya sangat tidak stabil. Niuli tidak pernah memikirkannya, jadi tolong minta bantuan seseorang. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Xingyun juga tahu bahwa di suku barbarian, wanita tidak memiliki identitas dan status. Terutama para pejuang banteng yang sering mengunjungi barbar semuanya kuat dan kuat. Mereka senang dan bisa melempar beberapa tulang roh berwarna-warni. Tetapi sebagian besar waktu, mereka sebenarnya tidak bahagia. Karena itu, kebanyakan orang pada dasarnya datang untuk makan dan minum dengan sia-sia. Bahkan jika pihak lain tidak memberikan uang, Niuli tidak berani memintanya. Kalau tidak begitu lawannya jengkel, Niuli tidak bisa sepenuhnya mengalahkan pejuang banteng yang kejam itu. Yang paling menyedihkan adalah, bahkan jika prajurit banteng yang kejam memukul Niuli dengan rasa sakit, tidak ada yang akan maju untuknya.
Sebaliknya, semua penduduk desa hanya akan menyalahkan Niuli karena tidak menghargai prajurit barbar, dan bahkan menghukumnya. Keselamatan desa sapi liar sepenuhnya dijaga oleh prajurit sapi liar. Dan Niuli juga tahu bahwa untuk melindungi keamanan desa Maniu, prajurit Maniu memang telah membayar kerja keras dan keringat, bahkan darah dan jiwa. Jadi, bahkan jika mereka tidak memberikan uang, Niuli tidak akan memiliki keluhan. Bagi Niuli, selama semua orang menyukai makanan yang dia buat dan mengunjungi kedai secara teratur, dia akan sangat bahagia. Adapun lebih banyak uang dan lebih sedikit uang, dia tidak terlalu peduli. Malam ini, meskipun banyak orang datang, ada 3 atau 400 orang. Tetapi ketika kerumunan bubar, penghasilan akhir hanya 27 tulang roh berwarna-warni. Melihat ekspresi kaget Niuli, Chu Xingyun berkata, "Kamu sangat lelah, dan sejauh yang saya tahu, ada banyak anak yatim dan janda di desa Maniu. Sangat sulit untuk bertahan hidup." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, senyum melintas di mata Niuli. Savage Bull Warrior adalah salah satu tentara bayaran terbaik di medan perang senior Taiko. Oleh karena itu, para prajurit barbar tingkat tinggi itu sering disewa oleh pasukan besar untuk melakukan petualangan di daerah-daerah bahaya utama. Di bawah sejumlah besar pertempuran, prajurit barbar pria memiliki tingkat korban tinggi. Alasan mengapa rasio pria dan pria di desa Maniu mencapai 2:1 adalah karena alasan ini. Dan yang paling penting, 80% dari 1000 prajurit barbar masih di bawah umur. Anak-anak di bawah umur dari suku barbar tidak memiliki kemampuan bertarung yang kuat sama sekali. Belum lagi menjelajahi, bahkan jika Anda berburu ternak liar, Anda tidak memiliki kemampuan itu. Jangan meremehkan Niuli. Dia telah berlatih dengan ayahnya sejak dia masih kecil, menggunakan banyak tulang roh berwarna-warni. Setelah menjadi dewasa, ia membuka kedai minuman ini untuk mendapatkan tulang roh berwarna-warni, yang ia gunakan untuk mempromosikan kultivasi. Setelah ribuan tahun, meskipun Niuli tidak menjadi master tingkat atas, tetapi latihan kultivasinya juga cukup untuk memiliki Yuan Hui. Itu lebih dari 129.000 tahun budidaya. Jika Niuli dapat meninggalkan medan perang senior Taiko, dia bahkan dapat menghadapi kaisar secara langsung tanpa jatuh. Namun, Niuli hanyalah seorang prajurit barbar junior di medan perang senior Taiko ini. Dan, hal yang paling menyedihkan adalah, sebagai lembu muda, dalam suku barbar yang berorientasi pada pria ini, Niuli tidak akan pernah bisa menjadi prajurit barbar. Ini bukan masalah kekuatan. Bahkan jika Niuli lebih kuat, dia tidak bisa menjadi prajurit barbar. Menurut peraturan keluarga barbar, hanya barbar pria yang bisa menjadi prajurit barbar. Tentu saja, meskipun Niuli tidak pernah bisa menjadi prajurit barbar. Tapi kekuatannya adalah prajurit barbar junior. Memiliki kekuatannya, tetapi tidak memiliki reputasi. Ini adalah situasi Niuli saat ini. Diam untuk waktu yang lama. Saya akhirnya menemukan jawabannya dan menatap Chu Xingyun dengan penuh semangat. Niuli berkata, "Ya. Mengapa saya tidak memikirkannya? Saya dapat menemukan beberapa pembantu. Ya, anak-anak yatim dan janda itu, tidak mudah untuk bertahan hidup. Sementara mereka membantu Anda benar-benar membantu mereka," kata Chu Xingyun terburu-buru. "Niuli Dao, meskipun mereka terlalu rendah untuk membantu saya berburu orang barbar, mereka dapat membantu saya menyeret mereka kembali." Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Ya, kamu bisa membawa mereka, dan kamu akan berburu sendiri sapi biadab. Hal-hal lain tidak perlu kamu lakukan." NNN. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niuli tiba-tiba mengangguk dengan gembira. Keluarga barbar disebut keluarga sapi barbar. Karakteristik dari ras ini adalah kekuatannya yang besar dan pertahanan yang kuat. Sebagai penduduk asli dari medan perang Taiko tingkat tinggi, Dali Barbarian tidak hanya kuat. Dan sepanjang tahun di bawah naungan kekacauan dan ekstrim Yin, kekuatan tubuh bahkan lebih sombong. Sulit bagi para beku di alam yang sama untuk mematahkan pertahanan suku barbar. Meskipun, kekuatan dan kekuatan tubuh sapi barbar betina jauh lebih rendah daripada sapi jantan. Tetapi meskipun ada celah ini, jaraknya tidak terlalu jauh. Jika, katakanlah, seorang barbar laki-laki, kekuatan dan pertahanan 100. Kemudian kekuatan dan pertahanan sapi barbar betina lebih dari 80, kurang dari 90. Karena itu, walaupun ada celah itu sebenarnya tidak besar. Hanya saja status barbar wanita dalam keluarga terlalu rendah. Hanya bisa tinggal di rumah untuk menjahit baju besi, mencuci dan memasak dan memiliki anak. Oleh karena itu, kebanyakan sapi jantan sangat dangkal. Dan sapi-sapi barbar jantan itu bisa menjadi pejuang barbar begitu mereka mencapai usia dewasa. Setelah menjadi prajurit barbar, Anda bisa pergi berburu dan membunuh binatang buas untuk mendapatkan tulang roh berwarna-warni. Setiap kali Anda menyerap tulang roh berwarna-warni, Anda dapat meningkatkan kultivasi Anda selama 1 tahun. Ketika budidaya prajurit barbar meningkat secara bertahap, kesenjangan antara barbar wanita dan barbar pria secara bertahap melebar. Dari sekarang ke sekarang, jarak antara keduanya sudah jauh. Meskipun Niuli tidak dapat menemukan penolong yang bisa membantunya berburu ternak biadab. Bahkan, dia tidak membutuhkan penolong seperti itu.
Berburu ternak liar, bagi Niuli, tidak ada kesulitan sama sekali. 10 juta tahun lalu, Niuli bisa berburu sendiri, dengan mudah berburu ternak liar. Dengan berlalunya puluhan ribu tahun, basis budidaya Niuli telah mencapai dinasti Yuan. Sekarang, Niuli telah berburu ternak barbar dengan mudah. Apa yang membuat Niuli hal yang paling sulit adalah menyeret orang barbar kembali, dan mengupas dan kram orang barbar untuk mematahkan perut dan membersihkan. Selanjutnya, memasak saus dan merokok itu yang paling melelahkan. Niuli mungkin bisa menahan kelelahan dan kelelahan di tubuhnya. Tetapi secara mental, bahkan secara spiritual, lelah secara mental tidak ada yang tahan. Jika Anda meminta lebih banyak pembantu, semuanya akan sangat berbeda. Silakan naik beberapa sapi barbar betina dan temani Niuli untuk berangkat bersama. Setelah Niuli memburu sapi biadab, mereka bergabung dan menyeret sapi gudang kembali. Lalu selanjutnya, semua orang bekerja bersama, mengupas dan menguliti ternak barbar, mematahkan perut dan merapikannya. Banyak orang yang kuat. Setelah semua orang sibuk bersama, tidak akan lama sebelum mereka bisa memanggang beberapa sapi liar. Dengan cara ini, bahkan jika 2 atau 300 prajurit barbar datang sekaligus, mereka dapat memastikan bahwa semua orang kenyang dan puas. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niuli mengangguk penuh semangat, wajahnya penuh senyum. Melihat penampilan Niuli yang bahagia, Chu Xingyun melanjutkan, jika penghasilannya relatif besar, Anda dapat memberikan tulang roh yang dipanen kepada semua orang. Dengan cara ini, saat kultivasi semua orang meningkat, bahkan berburu, dapat membantu. Tapi, mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niuli menjadi lebih dan lebih bahagia, tetapi segera, Niuli memikirkan kunci. Dengan ragu memandang Chu Xingyun, Niuli berkata, jika ada jenis pil yang Anda berikan, maka saya memang dapat menjamin bahwa bisnis ini sedang booming, tetapi masalahnya sekarang adalah. Di tengah-tengah pembicaraan, Niuli tidak melanjutkan, tetapi artinya sudah jelas. Menghadapi kata-kata Niuli, Chu Xingyun tidak banyak bicara. Di antara senyum, Chu Xingyun memasuki lengannya, mengeluarkan botol kayu kecil, dan menyerahkannya kepada Niuli. Chu Xingyun berkata, ada ratusan rempah-rempah di sini, dan masing-masing dapat memasak pot di masa depan dan digunakan untuk memasak sapi liar. Niuli dengan senang hati mengambil botol kayu kecil itu. Buka botol dengan lembut dan cium di depan hidung Anda. Dalam sekejap, rasa yang sangat pedas, sangat menarik, tiba-tiba membiarkan Niuli meludah. Melihat penampilan Niuli yang bersemangat, Chu Xingyun berkata, sebelum saya pergi, saya akan membantu Anda memperbaiki beberapa rempah-rempah untuk memastikan bahwa bisnis Anda dapat bertahan selama ribuan tahun. Apakah kamu pergi? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niuli tiba-tiba menjerit. Menghadapi keterkejutan Niuli, Chu Xingyun mengangkat bahu dan berkata, untuk saat ini, aku tidak akan pergi, tapi... Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, sebuah pepatah lama, tidak ada perjamuan yang tak terputus antara dunia ini, cepat atau lambat, aku akan pergi. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niuli tiba-tiba menundukkan kepalanya dengan kecewa. Saya tidak tahu kapan itu dimulai, Niuli memiliki perasaan cinta untuk Chu Xingyun. Perasaan ini luar biasa. Itu bukan cinta. Bagaimanapun, sulit untuk menghasilkan cinta di antara spesies yang berbeda. Niuli tidak bisa jatuh cinta pada Chu Xingyun, sama seperti Chu Xingyun tidak bisa jatuh cinta pada Niuli. Belum lagi yang lain, dalam hal penampilan, keduanya sama sekali berbeda. Tubuh Niuli sangat kuat, kepala sapi, meskipun terlihat sangat indah. Tapi betapapun lembutnya sapi itu, dia tetap sapi. Manusia normal tidak bisa jatuh cinta dengan tauren. Untuk Niuli, perasaan Chu Xingyun untuknya benar-benar terlalu rumit. Dia seperti adik kecil yang membutuhkan perawatan dan perawatannya. Lagi seperti saudara laki-laki, bantu dia, rawat dia, selesaikan kekhawatirannya. Bahkan, dalam perasaan Niuli, Chu Xingyun agak seperti ayah, seperti kakek. Terutama ketika dia paling lelah, Chu Xingyun menyambutnya dengan hangat. Dari Chu Xingyun, Niuli bahkan merasakan pancaran cinta ibu. Untuk pertama kalinya dari kecil ke besar, Niuli merasa sangat aneh bagi seseorang. Tapi sekarang, Niuli tiba-tiba menyadari bahwa Chu Xingyun akan pergi cepat atau lambat. Pada saat itu, dia akan sendirian lagi. Demi cinta, Niuli sebenarnya menantikannya. Tapi yang lebih dinanti-nantikannya adalah kasih sayang. Saudara dan saudari, orang tua. Cinta bukanlah sesuatu yang Anda inginkan. Namun cinta keluarga tidak harus dirasakan oleh kerabat. Selama Anda peduli dan saling mencintai, Anda bisa merasakan kehangatan kasih sayang. Jelas, dari tubuh Chu Xingyun, dia merasakan kehangatan orang yang dicintainya. Niuli dapat dengan jelas merasakan bahwa Chu Xingyun tidak memiliki nafsu sedikit pun baginya. Selain itu, kepedulian Chu Xingyun untuk Niuli juga alami dan benar-benar seperti orang yang dicintai. Meskipun bukan cinta, Niuli sudah tergila-gila dengan perusahaan Chu Xingyun. Ini tidak ada hubungannya dengan ras atau cinta. Ini murni campuran hati dan hati, tabrakan antara jiwa dan jiwa. Meskipun dia enggan, dia bahkan sedikit tidak nyaman. Tapi Niuli tahu bahwa Chu Xingyun adalah seorang pemuda dengan cita-cita dan vitalitas.
Dia memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Ia memiliki cita-citanya untuk mencapai. Karena itu, Niuli dengan cepat mengambil suasana hatinya dan mengembalikan senyumnya. Dengan senyum manis pada Chu Xingyun, Niuli berkata, "Sejujurnya, saya tidak tahu bagaimana mengatur dan menangani hal-hal ini. Bisakah Anda membantu saya?" Melihat Niuli dengan curiga, Chu Xingyun tidak bisa mengerti. Tidak bisakah dia melakukan hal yang begitu sederhana? Melihat keraguan Chu Xingyun, Niuli hanya bisa menghela nafas. Banyak hal, sangat sederhana untuk dipikirkan. Tetapi jika Anda benar-benar melakukannya, itu akan lebih sulit. Jika Anda hanya meminta bantuan seseorang dalam waktu singkat, lebih baik dikatakan. Niuli dapat memanggil sekelompok orang kapan saja, tidak ada masalah untuk melakukan bantuan apapun. Tapi begitu jangka panjang, sekitar hal yang sama, tolong minta beberapa orang untuk membantu, maka masalahnya menjadi besar. Misalnya, berapa banyak orang yang harus saya undang? Orang seperti apa yang Anda undang? Bagaimana semua orang diperlakukan? Apa pembagian kerja untuk semua orang? Jam berapa, apa yang dilakukan orang? Belum lagi suku barbar dengan kebijaksanaan rendah. Bahkan jika Anda mengubah ras manusia, bukan sembarang orang, Anda dapat mengelola sebuah kedai 10 orang. Jika seseorang tidak baik, itu akan berantakan. Menghadapi banyak pertanyaan yang diajukan oleh Niuli, Chu Xingyun terlalu malas untuk menjawabnya satu persatu. Saya benar-benar ingin mengajarinya semua ini. Tidak mungkin tanpa 3 atau 5 tahun. Selain itu, bahkan jika Chu Xingyun Ken mengajar, Niuli mungkin tidak memiliki bakat untuk dipelajari. Bahkan jika Anda dapat mempelajarinya, Anda mungkin tidak dapat menerapkannya dengan mudah. Oleh karena itu, cara termudah adalah memberi perintah oleh Chu Xingyun, dan kemudian Niuli akan melakukannya. Anda tidak perlu tahu mengapa, dan Anda tidak perlu tahu mengapa. Semalam, pagi-pagi keesokan paginya, di bawah pengaturan Chu Xingyun, Niuli tidak pergi berburu, tetapi pergi jauh-jauh, keluarga timur berlari, keluarga barat bergegas. Sampai matahari terbit, Niuli bergegas melewati ombak dan mengundang 4 pinggang ramping, sangat kekar. Tapi bentuknya sangat bulat, tubuh wanita lembut dan empuk. Menurut persyaratan Chu Xingyun, keempat sapi barbar betina semuanya sangat sejalan dengan estetika keluarga barbar yang kuat. Di desa Manjiu, mereka juga merupakan sapi Amerika yang dapat dihitung. Selain itu, sesuai dengan persyaratan Chu Xingyun, keempat sapi cantik ini janda dan tinggal sendirian, bersama anak-anak mereka. Karena ada anak-anak yang perlu merawat mereka, mereka tidak bisa pergi jauh. Harus bersama anak, membuat pakaian untuk anak, memasak. Mereka bahkan harus mengambil anak-anak ini dan pergi mencari mangsa untuk bertarung, untuk melatih kekuatan bertarung anak-anak sapi ini. Jika Anda belum membudidayakan sejak kecil, maka bahkan jika sapi jantan kecil ini telah tumbuh, bahkan jika mereka telah menjadi prajurit barbar, juga sulit mencapai ketinggian terlalu tinggi karena memperoleh nutrisi dan pelatihan. Tapi sekarang semua ini benar-benar berubah. Atas undangan Niuli, keempat sapi jantan ini akan menerima pekerjaan Niuli, membantu Niuli, dan terlibat dalam beberapa pekerjaan manual. Sebagai imbalannya, Niuli tidak hanya makan dan minum, tetapi juga membayar 3 tulang berwarna setiap hari sebagai gaji. Dengan 3 tulang roh warna-warni ini, anak-anak mereka dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka. Setelah Anda dewasa, Anda bisa menjadi prajurit barbar yang kuat. Pada saat itu, dengan perawatan anak-anak, kebahagiaan mereka akan datang. Setelah pertemuan itu, Niuli dengan cepat berangkat dengan 4 sapi yang cantik dan pergi keluar dari desa Manyu. Adapun anak-anak dari 4 sapi, tinggal di kedai, di bawah arahan Chu Xingyun, gosok tanah dan dinding, dan lakukan sanitasi kedai. Meskipun anak-anak sapi ini masih muda, ukurannya tidak kecil sama sekali. Masing-masing memiliki ketinggian yang sama dengan Chu Xingyun, dan semuanya melebihi 1,8 meter. Selain itu, otot-otot pada mereka jauh lebih berkembang daripada Chu Xingyun. Meskipun masih jauh dari sebanding dengan prajurit barbar dewasa, tetapi dibandingkan dengan Chu Xingyun, mereka semua adalah super Hercules. Angkat air, gosok tanah, dan atur cepat segala sesuatu di sekitar Anda dengan cara yang tertata rapi, dengan jendela jernih. Setelah merapikan kedai, 4 sapi cantik telah bergabung bersama menjadi 2 dan menyeret sapi liar, dan bergegas kembali. Adapun Niuli, dia menyeret sapi liar dan bergegas kembali. Selanjutnya, di bawah bimbingan Niuli, 4 sapi kecil Amerika mengeluarkan pisau tulang dan mulai memotong-motong sapi biadab, mengelupas dan kram, membuka perut, dan dengan cepat mengepak. Semua ini, Chu Xingyun dan keempat anaknya tidak bisa membantu sama sekali. Faktanya, begitu banyak orang tidak membutuhkan bantuan sama sekali. Dalam hatinya, Chu Xingyun menyapa Niuli. Setelah itu, ia membawa 2 sapi kecil Amerika dan keempat anaknya bersama-sama dan bergegas keluar dari desa. Dibutuhkan banyak kayu bakar jika Anda ingin memanggang ternak liar. Apalagi sekarang, jika Anda ingin memanggang 3 sapi liar suatu malam, Anda membutuhkan lebih banyak kayu bakar. Oleh karena itu, tinggalkan 2 sapi kecil yang cantik di bawah bimbingan Niuli, berurusan dengan 3 sapi liar.
Adapun dua sapi Amerika kecil lainnya, mereka mengikuti Chu Xingyun dan kembali ke hutan di luar desa untuk memotong kayu bakar. Terburu-buru, segera kelompok itu tiba di hutan. Bagaimanapun, dua sapi yang cantik adalah orang dewasa, meskipun basis budidayanya tidak tinggi. Tetapi kekuatan kasar alami dari suku barbar yang kuat, bersama dengan pisau tulang mereka, sudah cukup bagi mereka untuk menebang kayu bakar dengan mudah. Sementara dua sapi Amerika menebang kayu kering. Chu Xingyun mengambil 4 anak barbar dan berjalan menuju lubang air di samping hutan. Lubang air ini adalah sumber air desa Manyu. Bukan hanya orang barbar, banyak binatang buas di sekitar juga akan datang ke sini untuk minum air. Perlu disebutkan bahwa binatang buas yang berbahaya dalam radius 100 mil pada dasarnya telah dicekik oleh pejuang banteng di desa ternak banteng. Sebagian besar yang tidak terlatih adalah binatang buas kecil dan tidak berbahaya. Di bawah perlindungan 4 lembu jantan kecil, Chu Xingyun dan kelompoknya perlahan-lahan mencapai kolam air. Meskipun sisanya hanya binatang kecil, tidak berbahaya. Namun ketahuilah bahwa ini termasuk babi, domba, rusa, dan serigala. Karena itu, jika Chu Xingyun sendirian, dia tidak akan berani mendekatinya. Jika tidak, setelah domba liar dan rusa liar ditemukan, mungkin lebih baik. Tapi begitu serigala liar ditemukan, Chu Xingyun sudah mati. Tetapi sekarang, ada 4 lembu jantan kecil yang melindungi diri mereka sendiri, dan semuanya akan baik-baik saja. Keluarga barbar, keterampilan tempur berbakat, adalah tabrakan biadab. Ada 4 ekor lembu jantan kecil yang melindungi diri mereka sendiri, dan semua target yang berusaha mendekati akan terkena oleh 4 ekor sapi jantan kecil ini. Dengan cara ini, keamanan Chu Xingyun benar-benar terjamin. Ketika Chu Xingyun dan 4 lembu jantan kecil tiba sampai ke lubang air, jauh, mereka melihat serigala biru, minum air di dekat lubang air. Menghadapi serigala liar biru, keempat lembu jantan kecil itu tidak takut. Bagi suku barbar, mereka pada dasarnya tak kenal takut dengan pertahanan yang kuat dan kekuatan yang menakutkan. Bahkan anak-anak dari suku barbar dapat dengan mudah menjatuhkan target dengan keterampilan tempur yang berbakat dalam lomba. Tidak ada yang bisa mendekati target yang dilindungi oleh suku barbar. Tabrakan banteng biadab yang kejam akan membuat semua orang yang mencoba mendekati langsung tersingkir. Melihat tepi kolam, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap serigala liar dengan sepasang mata merah. Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Pada saat berikutnya, Chu Xingyun melepas busur pendek diagonal, mengeluarkan panah kayu, dan mengarah pada 100 meter jauhnya, serigala liar biru dengan giginya menyeringai. Dengan perlindungan pribadi 4 lembu jantan kecil, dalam jarak 100 mil Chu Xingyun tidak takut. Saat ini, dengan busur pendek dan setetes racun, Chu Xingyun akhirnya bisa mulai berburu binatang buas untuk menyerap darah iblis setelah binatang buas dipenggal dan dibunuh, untuk memperbaiki tubuh perang. Darah Qi biasanya menjadi tempat pertempuran, setelah ratusan juta tentara terbunuh atau terluka. Darah para prajurit yang tewas dalam pertempuran, dikombinasikan dengan Qi, membentuk semacam Qi. Secara umum, roh-roh jahat darah biasa hanya berbahaya bagi tubuh manusia dan tidak memiliki manfaat. Di bawah erosi darah, biarawan biasa tidak bisa menahan diri. Tapi, di medan perang kuno yang maju ini, setelah kematian binatang buas yang terbunuh ini, gas darah yang lolos adalah jenis lain dari darah jahat. Jenis darah jahat ini adalah sejenis darah jahat yang dibentuk oleh darah yang dipadatkan oleh binatang buas di bawah erosi gas yang kacau dan udara jahat yin yang luar biasa. Jenis Qi ini adalah jenis Qi khusus yang dibentuk oleh pembuluh darah yang menyerap sangat yin Qi. Setelah binatang itu dipenggal, roh jahat ini akan melarikan diri. Jika tidak ada yang menyerapnya, maka roh-roh jahat ini akan menghilang antara langit dan bumi di bawah menelan dan erosi roh yang kacau dan roh jahat yin yang luar biasa. Dan begitu ada seorang biarawan di dekatnya, dan menarik darah ini ke dalam tubuh. Kejahatan darah ini akan dengan cepat bergabung ke dalam aliran darah. Setelah diintegrasikan ke dalam garis keturunan, kejahatan darah ini dapat meridian-meridian otot, tulang, dan bahkan garis keturunan. Sederhananya, roh-roh jahat darah ini memiliki efek memperkuat tubuh perang. Selama darah terus diserap, tubuh perang akan terus dimurnikan dan diperkuat. Dengan cara inilah para pejuang suku barbar sedang berlatih. Mengambil darah dari binatang buas yang ganas, dan bahkan binatang buas, untuk meredam daging mereka sendiri, ini adalah cara memperbaiki tubuh secara eksklusif untuk medan perang kuno tingkat tinggi. Ini juga alasan mengapa Dewi Bumi sangat merekomendasikan Chu Xingyun ke medan perang senior Taiko. Sederhana dan langsung, cukup efektif. Selama pembunuhan massal binatang buas dan jiwa keji ini, dan menarik banyak roh jahat darah, Anda dapat dengan cepat memperbaiki tubuh perang. Perlu disebutkan, roh jahat darah ini harus diserap dan dipadatkan di tempat. Setelah Qi visi darah telah lolos dalam 3 napas, itu akan ditelan oleh aliran udara chaos dan terkikis oleh ekstreme yin Qi. Jadi, jika Anda tidak dapat menyerap darah roh jahat dalam waktu 3 napas, pertempuran itu pada dasarnya sia-sia. Cara menyempurnakan tubuh sederhana dan sederhana, sulit dan sulit. Di medan perang Suire tingkat tinggi ini, selama pembantaian berlanjut, badan perang akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat.
Pada berbagai tahap pemurnian tubuh, kualitas Qi yang akan diserap juga berbeda. Chu Xingyun, gaya bertarungnya saat ini, bisa dikatakan lemah dan tidak kompeten, seperti anak berusia 3 tahun. Oleh karena itu, bahkan jika ayam disembelih, gas pencekik darah sudah cukup untuk sangat memperkuat tubuh perangnya. Bagi Niu Li, pada tingkat pertempurannya, bahkan jika dia berburu sapi biadab, penghasilan yang dia peroleh sangat kecil, yang hampir dapat diabaikan. Tentu saja, bagaimanapun, darah kejahatan ini efektif. Itu tidak akan kehilangan efeknya sepenuhnya karena peningkatan level badan perang. Namun, dengan peningkatan tingkat tubuh pertempuran, efek jahat darah berkualitas rendah semakin buruk. Begitu tingkat badan perang terlalu tinggi, dan kemudian untuk membunuh binatang yang lemah, efisiensinya benar-benar buruk. Bahkan jika Anda membunuh ribuan binatang lemah, Anda akan mendapatkan promosi. Saya khawatir lebih baik membunuh binatang buas yang tangguh, dan mendapatkan lebih banyak penghasilan. Desir, dalam suara memecahkan langit, Chu Xingyun membungkuk busur dan panahnya, panah dengan rune, bersiul dan menembak pada serigala biru. Dengan suara lembut, panah kayu menembak serigala biru dengan akurat. Tapi jelas, panah kayu, dikombinasikan dengan kekuatan penetrasi busur pendek, tidak bisa menembus bulu serigala sama sekali. Dalam bunyi klik lembut, panah kayu jatuh seperti mainan di tanah. Menghadapi adegan ini, keempat Maverick tiba-tiba menumbuhkan mulut mereka kosong. Apa ini? Mainan yang biasanya mereka mainkan lebih kuat dari ini. Tepat ketika keempat anak sapi itu tertegun. Dalam raungan, asap abu-abu berasap naik seketika. Sejenak asap abu-abu menyelimuti serigala liar. Di bawah asap abu-abu, serigala abu-abu tiba-tiba membuat lolongan yang menyakitkan. Momen selanjutnya, serigala liar Qian berlari keluar dari asap abu-abu dan bergegas menuju posisi Chu Xingyun. Baru saja dia melihat dengan jelas bahwa Chu Xingyun menyerangnya. Oleh karena itu, pada saat ini, serigala liar Qian mengenali Chu Xingyun dan membalas dendam. Menyaksikan serigala liar menyeringai dan dengan terburu-buru bergegas. Keempat Maverick tiba-tiba menjadi serius. Meskipun mereka tidak takut dengan serigala liar ini, tetapi mereka benar-benar bertarung, tetapi mereka tidak berani sembarangan. Di medan perang, setiap biarawan yang mengembangkan kebiasaan yang lumpuh akan segera jatuh. Meskipun cakar serigala liar ini, sulit untuk mematahkan pertahanan suku barbar. Namun ketahuilah bahwa tidak ada makhluk sama sekali yang memenuhi syarat untuk bertahan hidup di medan perang Taiko yang canggih. Serigala liar Qian ini, meski memiliki kekuatan merusak cakar, mungkin benar-benar terbatas. Tetapi mengatakan bahwa tongkat sihirnya benar-benar tajam. Itu benar-benar digigitnya, belum lagi kulit orang barbar. Bahkan tulang mereka yang kuat dapat digigit oleh serigala liar. Mangsa yang mati di mulut serigala biru selalu mati. Tidak hanya kulit akan dimakan, tetapi bahkan tulangnya akan digigit dan dikunyah dan ditelan ke dalam perut. Bahkan darah di tanah akan dijilat bersih oleh serigala biru, dan bahkan rambut akar tidak akan tinggal. Karena itu, ketika serigala biru menembus asap abu-abu, keempat anak sapi menjadi serius pada saat yang sama dan siap bertarung. Begitu serigala biru mendekat, mereka akan segera meluncurkan banteng untuk menjatuhkan serigala liar. Tapi segera, empat betis, dan menemukan bahwa situasinya agak salah. Sebelum hari ini, dengan ibu mereka telah menghadapi serigala liar biru yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, mereka sangat akrab dengan serigala biru ini. Menurut ingatan dan pengertian mereka, serigala biru ini, secepat angin, bergerak seperti kilat. Jarak 100 meter bisa dilewati selama 3 napas paling banyak. Tapi melihat serigala biru di depannya, keadaannya benar-benar salah. Melihat sekeliling, serigala biru ini, merokok asap hitam di sekitar, sangat lambat. Jika Anda ingin menyeberangi jarak 100 meter, apalagi 3 tarikan napas, dan berikan 30 tarikan napas, saya khawatir saya tidak bisa melakukannya. Ini, di bawah tatapan 4 anak sapi. Serigala biru menyeringai meskipun wajahnya yang kejam. Tetapi pada akhirnya, ia jatuh ke kelompok Chu Xingyun, sekitar 30 meter jauhnya. Akhirnya, saat serigala biru jatuh, bayangan serigala merah darah berteriak keluar dari tubuh serigala biru. Saat ini, serigala biru tampaknya telah kehilangan kesadaran. Didorong oleh obsesi, ia masih secara obsesif meluncurkan tuduhan terhadap Chu Xingyun. Setelah kehilangan kendali fisiknya, serigala biru akhirnya memulihkan kecepatannya. Pada saat ini, obsesi terakhir serigala biru, menggerakkan darah seluruh tubuhnya, mematahkan kecepatan tercepatnya di masa lalu, seolah-olah Streamer, bayangan serigala merah darah langsung melintasi 310 meter jauhnya, bergegas ke tubuh Chu Xingyun. Dalam suara siulan sedikit, Chu Xingyun hanya merasakan napas sensasi yang tak tertandingi, dan langsung mengalir ke tubuhnya. Darah-darah. Itu benar, cahaya dan bayangan merah darah ini adalah darah jahat darah. Roh jahat darah ini tidak perlu diserap dengan sengaja. Pada akhir pertempuran, kehendak binatang buas itu secara alami akan didorong oleh kebencian dalam hatinya untuk mengendalikan darah-darah dan bergegas ke tubuh musuh. Bahkan jika orang lain ingin merebut, tidak ada cara. Tentu saja, jika orang lain juga menembak dan menyebabkan kerusakan pada target, menarik kebencian.
Kemudian setelah binatang itu dipenggal, ia akan memanfaatkan dirinya sesuai dengan jumlah kebencian, dan bergegas ke tubuh lawan yang berbeda untuk membalas dendam. Karena itu, jika Anda ingin mendapatkan darah roh jahat, Anda harus bertarung dengan semua kekuatan Anda. Semakin besar kerusakan yang terjadi, semakin banyak kebencian menarik, dan semakin banyak kesedihan darah yang akhirnya Anda dapatkan. Karena itu, di medan perang senior Taiko, tidak perlu membagikan darah. Binatang yang dipenggal secara otomatis akan membuat pilihan berdasarkan kebencian batin mereka. Rasakan aliran udara dingin di dalam tubuh, dengan cepat menyebar di dalam tubuh. Chu Xingyun berencana untuk melihat lebih dekat untuk melihat bagaimana darah roh jahat ketika tubuh perang sedang marah. Saat berikutnya, dalam seruan serigala melolong. Bayangan serigala merah darah muncul di laut pengetahuan Chu Xingyun. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan kagum. Jadilah sombong. Benar-benar terlalu sombong. Bahkan seekor serigala yang lemah di medan perang Taiko tingkat tinggi ini dapat memadatkan semangat dendam. Pada saat ini, pertempuran belum berakhir. Tidak cukup memenggal serigala pembunuh. Bahkan jika dia dipenggal, obsesi serigala biru itu akan berubah menjadi roh pendendam dan secara langsung menyerang tubuh musuh. Meskipun konfrontasi dari tubuh perang, serigala biru dikalahkan. Tapi kemudian, obsesi serigala berubah menjadi jiwa yang sengit, dan dia terus berjuang dan bertarung. Melihat serigala biru yang agung, Chu Xingyun tidak bisa tidak memuji lagi dan lagi. Tentu saja, apa yang dikagumi Chu Xingyun adalah semangat juang serigala biru. Adapun roh jahat balas dendam serigala biru ini, Chu Xingyun tidak memperhatikannya. Chu Xingyun bukan penduduk asli di medan perang senior Taiko. Mungkin, tubuh pertempuran Chu Xingyun benar-benar tidak ada bandingannya dengan penduduk asli seperti Niu Li. Sejauh kekuatan tubuh perang yang bersangkutan, tubuh perang sempurna Chu Xingyun tidak sebagus suku barbar, dan tubuh perang anak berusia 3 tahun lebih kuat. Tetapi ketika datang ke jiwa para dewa, itu sama sekali bukan hal yang sama. Keempat anak sapi ini, mereka sudah berusia 14,5 tahun, dan mereka akan menjadi dewasa pada akhir tahun ini. Tubuh perang mereka telah mencapai level 7. Sebaliknya, tubuh tempur sempurna Chu Xingyun, bahkan tingkat pertama. Dalam kata-kata Niu Li, tubuh tempur sempurna Chu Xingyun sekarang hanya 1/10. Karena itu hanyalah pertarungan satu sama lain. Salah satu dari 4 anak sapi ini dapat dengan mudah membunuh 100 Chu Xingyun. Dalam hal kekuatan tempur saja, jarak antara kedua belah pihak setinggi 70 kali. Tapi, berbicara tentang jiwa, roh. Lalu yang lain, jangan melihat keempat anak sapi ini, kekuatan tubuh pertempuran lebih dari 70 kali lebih kuat dari Chu Xingyun. Tapi bagaimanapun, mereka baru berusia 14,5 tahun dan kurang dari 15 tahun. Jiwa mereka belum terkondensasi menjadi jiwa ilahi, belum lagi roh primitif. Adapun Chu Xingyun, maka tidak perlu mengatakan lebih banyak. Dia tidak hanya memadatkan Yuan Shen, tetapi juga menyempurnakan Yuan Shen ke dalam kekacauan. Jangan melihat tubuh perang Chu Xingyun, bahkan anak-anak 3 tahun dari suku barbar tidak sebagus. Tapi ketika datang ke Yuan Shen, Chu Xingyun kacau dan milik kerajaan leluhur. Untuk anak-anak barbar biasa, mungkin jiwa pendendam serigala biru ini sedikit menakutkan. Tapi untuk Chu Xingyun, hanya dalam sesaat pikiran, bahwa jiwa sengit dendam serigala biru, langsung menghilang. Bagaimana bisa roh primordial kacau Chu leluhur iblis leluhur takut akan jiwa ganas kecil? Untuk semua jenis jiwa jahat, jiwa yang dirugikan, dan jiwa yang dikeluhkan, Chu Xingyun jauh lebih umum. Karena itu, Chu Xingyun tidak tahu banyak tentang roh jahat pembalasan serigala biru ini. Setelah hanya pandangan dingin, jiwa pendendam menghilang seketika. Untuk orang barbar, sebenarnya tidak sulit untuk membunuh binatang buas. Hal yang paling sulit adalah bertarung melawan roh pendendam ini. Tapi untuk Chu Xingyun, apa yang disebut roh pendendam ini bukanlah apa-apa. Belum lagi semangatnya yang kacau. Bahkan jika tidak ada roh primordial yang kacau, hanya mengandalkan tubuh, monumen guntur kuno sudah cukup untuk membunuh semua roh jahat, jiwa yang dirugikan, dan dendam. Baru saja, bukan Chu Xingyun yang memusnahkan balas dendam serigala biru itu. Dari awal hingga akhir, Chu Xingyun tidak melakukan apapun. Di dalam tubuh, Thunder Stele kuno secara otomatis merilis thunder yang menghancurkan jiwa yang ganas. Jika Anda ingin bertanya, apa yang paling kamu takutkan dari keberadaan berbagai jiwa? Tidak perlu diragukan, keberadaan jiwa, hal yang paling ditakuti adalah guntur tidak ada. Ada monumen guntur kuno, dan semua jiwa akan terbunuh oleh kematian. Saat jiwa pendendam dimusnahkan oleh guntur, momen selanjutnya, di bawah kekuatan thunder, energi spiritual murni diintegrasikan ke dalam lautan pengetahuan Chu Xingyun. Ini, merasakan kekuatan spiritual secara diam-diam, menyatu dengan lautan pengetahuan. Untuk sementara, Chu Xingyun sedikit terdiam. Tidak heran, para beku senior dari medan perang Taiko memonopoli seluruh daftar kaisar. Di medan perang Taiko canggih ini, efek dari kultivasi benar-benar terlalu sombong. Setelah memancung binatang buas, Anda tidak hanya dapat mengambil darah, dan dengan cepat menguatkan tubuh.
Selain itu, setelah mengalahkan jiwa pendendam, Anda juga dapat menyerap kekuatan spiritual yang lolos setelah jiwa pendendam mati, dan memperkuat kekuatan spiritual Anda sendiri. Tentu saja, tidak ada monumen guntur kuno di tubuh orang lain. Karena itu, bahkan jika semangat balas dendam dikalahkan, kekuatan spiritual yang diperoleh membingungkan. Dibutuhkan banyak waktu untuk mundur dan berlatih, untuk memperbaiki dan menghilangkan kebencian yang terkandung dalam kekuatan spiritual ini. Jika Anda tidak menyingkirkan kebencian dalam kekuatan spiritual ini dengan bersih, selama bertahun-tahun, ketika semakin banyak keluhan di laut, cepat atau lambat, dia akan terbakar dan menjadi orang gila. Tapi, Chu Xingyun berbeda. Dengan Thunder Ancient Tablet di sampingnya, dia tidak perlu melakukan apapun. Thunder Stele kuno akan secara otomatis membantunya menyingkirkan semua keluhannya. Setelah jiwa pendendam dikalahkan, kekuatan spiritual yang dihilangkan secara langsung dimurnikan menjadi kekuatan spiritual yang paling murni. Jangan khawatir, setelah sepenuhnya dimurnikan, kekuatan spiritual yang murni tak tertandingi tanpa pengotor secara langsung diintegrasikan ke dalam roh primordial Chu Xingyun yang kacau tanpa bahaya atau konflik yang tersembunyi. Menghadapi ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum ceria. Semakin kuat kekuatan mental, semakin baik Zifu dapat dibuka. Dan semakin tinggi tingkat perkembangan Zifu, semakin besar potensi kekuatan spiritual. Dengan cara ini, medan perang kuno canggih ini tidak hanya dapat membantu Chu Xingyun untuk memperbaiki tubuh pertempuran. Ini juga dapat membantu Chu Xingyun untuk membuka Zifu, meningkatkan kekuatan spiritual, dan kekuatan jiwa. Peningkatan yang komprehensif dan sedemikian besar hanya dapat ditemukan di medan perang Taiko canggih ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.